YouTube Ustaz, insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah biidznillah wa biiradatillah bisa kembali bermuajahah melalui media online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang Allah muliakan, melanjutkan episode sebelumnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya review sedikit. Di pertemuan sebelumnya, di kajian sebelumnya, saya sampaikan bahwa pasca terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, kemudian terjadilah tahkim daumatul jandal namanya, atau perjanjian di antara kedua belah pihak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam literatur sejarah disebutkan terjadinya tahkim daumatul jandal, termasuk perang Siffin di dalamnya, sekitar 37 Hijriah atau 38 Hijriah. Ya, di antara tahun itu, 37 Hijriah atau 38 Hijriah. Perlu saya gambarkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, korban jiwa saat terjadinya perang Siffin itu di total hitung, baik dari kelompok Ali bin Abi Thalib maupun kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan itu di atas 60.000. Mungkin sampai pada di atas 70.000 orang. Wallahu alam angka pastinya berapa, tapi yang jelas di atas 70.000 orang. Nah, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, terjadi tahun 37 Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat 11 Hijriah, berarti sekitar 26 tahun kemudian terjadilah pertumpahan darah yang sangat dahsyat di tengah-tengah kaum muslimin, yakni antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai bentuk efek dari ijtihadnya masing-masing. Saya tegaskan, sebagai dampak dari ijtihadnya masing-masing. Tapi mau tidak mau pun kita harus akui bahwa itu merupakan kerugian besar di tengah-tengah umat Islam. Bapak ini Allah muliakan, setelah perang Siffin dengan korban jiwa sedemikian dahsyat, kemudian disepakatilah oleh kedua belah pihak untuk mengadakan tahkim yang dikenal dengan nama tahkim daumatul jandal. Tahkim ini dilaksanakan di sebuah tempat, nama tempatnya adalah Daumat al-Jandal, itu sekitar perbatasan lah antara kota Madinah dengan kota Syam. Di antara itu, masih dekat dengan kota Siffin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam tahkim daumatul jandal diputuskan beberapa keputusan. Di antaranya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama, Ali bin Abi Thalib harus harus melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an harus melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, menurut sebagian klaim itu diangkat sebagai khalifah. Namun kekhalifahan tersebut hanya berlaku sekitaran Mesir dan juga Syam. Saya ulang, ketika tahkim daumatul jandal yang pertama telah diputuskan, yakni Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Kemudian keputusan yang kedua yang kemudian dinilai oleh para ahli sejarah sebagai keputusan sepihak, yakni mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya perlu garis bawahi, kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu baru sekitaran Syam dan juga Mesir. Di antara dua tempat itu, Syam dan juga Mesir. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adapun semisal Hijaz, semisal Yaman, semisal daerah-daerah Najd dan Kufah Basrah terutama, itu masih memposisikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi bagi daerah-daerah semisal Hijaz, semisal Yaman, semisal Kufah dan Basrah itu masih mengakui dan menerima Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Jadi kalau kemudian dibahasa praktiskan, setelah tahkim daumatul jandal terjadi status quo di mana tidak ada kepemimpinan yang sifatnya mutlak secara keseluruhan.
Jadi mungkin boleh dikasarkan agak terpecah belah menjadi dua. Yang satu kepemimpinannya yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk daerah Mesir dan juga Syam. Kemudian kepimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk daerah Hijaz, Yaman dan juga Kufah Basrah. Jadi masing-masing kelompoknya ya tersebar di di daerah-daerah tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah selesai tahkim Domatul Jannah dengan dua keputusan tadi, Ali bin Abi Thalib lengser, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat sebagai khalifah untuk terutama ya setelah akhirnya hanya diterima oleh orang Mesir dan juga orang Syam, maka masing-masing kaum muslimin ya terpecah saja secara otomatis. Muawiyah kembali ke Syam dan memulai proses kekuasaannya di sana. Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Kufah untuk kemudian membina anggota keluarganya, membina umat yang masih loyal kepada beliau. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Ali bin Abi Thalib memutuskan menerima apa yang diputuskan, yang dihasilkan oleh Tahkim Domatul Jandal, Ali bin Abi Thalib memilih untuk pulang, artinya tidak ada lagi peperangan, termasuk itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon maaf saya lupa, termasuk gencatan senjata atau menghentikan peperangan di antara kedua belah pihak. Itu salah satu poin juga dari Tahkim Domatul Jandal. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian pulang ke kota Kufah dan memutuskan untuk tidak lagi ada peperangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pun demikian Muawiyah bin Abi Sufyan tidak akan lagi melakukan peperangan dengan Ali bin Abi Thalib. Sudah damai, sudah damai. Gencatan senjata, tidak lagi peperangan di antara kedua belah pihak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang masih diakui kepemimpinannya oleh orang-orang Kufah, Basrah, Yaman, termasuk juga Hijaz, Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk tidak lagi berperang. Ternyata, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam kelompoknya Ali, saya ulang, di dalam kelompoknya Ali, ada beberapa kelompok atau ada beberapa ribu orang yang kemudian memutuskan untuk keluar dari barisan Ali. Dalam literatur sejarah, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sekitar 12.000 orang. Totalnya 12.000 orang. Jadi 12.000 orang ini kemudian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa mereka kemudian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib menurut yang 12.000 orang ini adalah karena telah menerima hasil penghukuman atau penghakiman yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut mereka, saya ulang, menurut mereka, yakni yang 12.000, itu la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu adalah menurut Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu dari Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu adalah oleh Allah. Maka tidak ada yang berhak membuat hukum selain Allah. Itu menurut pemahaman yang 12.000 orang ini. Dan itu sudah dibantah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini ya, kalimat ini benar, tetapi penempatan ayat ini yang tidak benar. Ayat ini jelas benarnya la hukma illa lillah, tetapi ketika ditempatkan untuk menghukumi Ali bin Abi Thalib sekaligus menghakimi Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan, kata Ali bin Abi Thalib ini penempatan yang salah, penempatan yang keliru. Jadi ini pelajaran penting Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalil itu pasti benar, tetapi menempatkan dalil itu tergantung orang nantinya. Sehingga bisa jadi ada dalil yang betul dalilnya, tetapi ditempatkan secara salah oleh seseorang. Ditempatkan secara tidak tepat oleh seseorang, itu sangat mungkin. Kita tidak menerima dalilnya, kita tidak menolak dalilnya, mohon maaf, kita menerima dalilnya. Tetapi ketika ditempatkan dalil tersebut bukan pada tempatnya, maka jadi salah penempatannya. Dan itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Di tengah-tengah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja ada kelompok orang yang kemudian menerima dalil, mengambil dalil, tetapi menempatkan dalil itu tidak sesuai dengan penempatan yang semestinya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sudah dibantah oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ayat ini benar, dalil ini benar, tapi penempatannya yang salah. Artinya tidak pas kalau kemudian ayat ini digunakan untuk menghukumi dan menghakimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu 12.000 keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Walaupun ya akhirnya mereka tetap bersikukuh dengan pendapat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah terpisah dengan Ali bin Abi Thalib, maka muncullah istilah yang sering digunakan. Muncullah istilah yang sering digunakan, yakni Khawarij.
Kenapa disebut khawarij? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalimat khawarij adalah jamak dari kharij. Kharij itu orang yang keluar. Karena yang keluarnya lebih dari 3, itu artinya banyak, sampai 12.000 orang, maka disebutlah khawarij. Jadi orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu saya garis bawahi, istilah khawarij baru populer pasca tahkim Daumatul Jandal, pasca perjanjian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang oleh beberapa orang perjanjian tersebut, sikap Ali tersebut ditolak. Maka orang-orang yang menolak inilah dikenal dengan khawarij. Sejak saat itulah istilah khawarij populer di tengah-tengah kaum muslimin. Untuk menunjukkan orang-orang yang tadinya loyal kepada Ali, akhirnya memutuskan untuk barok kepada Ali bin Abi Thalib. Barok itu memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Itu awal mula istilah khawarij. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita sudah mengenal lebih sederhana ya, lebih ringkas tentang khawarij, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika yang 12.000 sudah keluar, kemudian mereka yakin dengan keputusannya bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu saya garis bawahi, orang-orang khawarij ini kemudian didakwahi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini ada episode di mana Abdullah bin Abbas mendakwahi orang-orang Khawarij. Sebelum nanti terjadi peperangan yang cukup dahsyat antara Ali dengan orang-orang Khawarij dalam perang Nahrawan namanya. Tapi sebelum itu ada dakwahnya seorang Abdullah bin Abbas. Dan itu diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Abbas mendatangi orang-orang Khawarij, saya sampaikan terlebih dahulu, itu Abdullah bin Abbas memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus, yang paling rapi untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan strata sosialnya, untuk menunjukkan keilmuannya. Dan itu harus dilakukan oleh seorang Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai akhirnya Abdullah bin Abbas ketemulah dengan orang-orang Khawarij, maka ini komentar yang diabadikan oleh para ulama sejarah, komentar Abdullah bin Abbas terhadap orang-orang Khawarij ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Abdullah bin Abbas, kata beliau, demi Allah, saya tidak pernah melihat orang-orang yang paling tekun dalam ibadah seperti mereka. Nah, ini Masya Allah nih. Jadi saya perlu pertegas kalimat ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika orang-orang Khawarij yang 12.000 telah memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib, maka Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk mendakwahi mereka. Kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, saya tidak melihat ada orang yang lebih tekun ibadahnya selain mereka. Kata Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kening mereka itu rusak. Kening mereka itu rusak. Kenapa? Karena kelamaan sujud dan terlalu sering sujud. Sampai rusak. Tidak lagi hanya sekedar hitam. Mohon maaf ini, jangan sampai salah paham. Saya sedang menggambarkan sosok Khawarij sebagaimana yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai keningnya rusak, kemudian lebih parah ketimbang hitam itu lebih parah dari itu. Sampai rusak, Bapak Ibu Allah muliakan. Bapak Ibu Allah muliakan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian tangan mereka itu kapalan, tebal-tebal, tangannya kapalan. Kemudian lutut mereka pun kapalan. Dan wajah mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang lesu, wajah-wajah yang karena pucat. Kenapa kok kemudian wajah-wajah orang-orang Khawarij demikian? Karena malamnya mereka disibukkan dengan aktivitas salat malam. Jadi menurut gambaran Abdullah bin Abbas, orang-orang yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib adalah min ahlil ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah. Sampai mukanya pucat, kening rusak, tangan kapalan, lutut kapalan, pakaian lusuh, saking mereka zuhud terhadap dunia, saking mereka fokus dalam masalah ibadah. Itu yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendakwahi orang-orang Khawarij. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Abdullah bin Abbas ketemu, kemudian muncullah dialog. Ada 3 dialog yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Abbas terkait dengan tuduhan orang-orang Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib. Itu ada 3 item. Tapi saya ringkas, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sampaikan 1 item saja. Karena supaya nanti bisa sampai pada poin yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, poin yang kemudian diangkat oleh Abdullah bin Abbas adalah terkait Ali bin Abi Thalib menerima penghakiman 2 orang manusia, yakni Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin As. Jadi dalam tahkim Daumatul Jandal itu ada
musyawarah, ada perjanjian, ada kesepakatan yang dilakukan oleh Ali, waktu itu diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu diwakili oleh Amr bin As. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, perjanjian ini telah sesuai dengan kaidah Quran. Jadi tidak sampai bertentangan dengan ayat la hukma illa lillah, itu tidak sampai bertentangan kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat An-Nisa sebagai perbandingan kata Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij, di dalam surah An-Nisa ada kalimat fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kata Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij, coba dengarkan oleh antum, kata Abdullah bin Abbas. Jika Ali bin Abi Thalib menerima keputusan itu salah, kemudian Ali dihukumi orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran, tidak berhukum kepada Allah, lantas bagaimana kisah yang disebutkan dalam Al-Quran atau ketentuan yang disebutkan dalam Al-Quran? Kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ayat tadi, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Jika kemudian kalian shiqaqa bainihima, terjadi konflik di antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri, fab'asu hakaman min ahlihi, maka utuslah wakil atau wali dari pihak laki-laki. Wa hakaman min ahliha, dan seorang muhakim, seorang wali, seorang yang diamanahi mengurusi urusan dari pihak perempuan. Jadi kalau ada dua orang berselisih, suami istri, maka suami istri jangan langsung komunikasi, tapi suami minta wakil, si perempuan, si istri juga minta wakil, biar para wakil ini yang komunikasi, yang diskusi, yang musyawarah. Itu kata Quran di surat An-Nisa. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, ketika Abdullah bin Abbas sampaikan ayat ini, maka Abdullah bin Abbas langsung bertanya, menurut antum bagaimana konteks ayat ini? Oh iya, itu memang demikian harusnya. Lantas apa bedanya dengan Ali bin Abi Thalib yang konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As, kan sama saja itu secara praktek. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat cerita, orang-orang Khawarij yang sudah didakwahi oleh Abdullah bin Abbas sekitar 2.000 orang kembali ke pangkuan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari 12.000 keluar, yang 2.000 orang balik lagi ke kelompok Ali bin Abi Thalib dan dibina oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi saya pertegas, jadi setelah Syiah Ali ke Kufah dan Basrah, Syiah Muawiyah kembali ke Syam, kemudian dari Syiah Ali terjadi perpecahan, yakni munculnya Khawarij, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk mengklirkan ini, Syiah Ali waktu itu belum terjebak dengan masalah teologis. Syiah Muawiyah tidak ada masalah teologis. Yang pertama kali muncul dalam masalah teologis bukan Syiah, tetapi Khawarij. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, inna awwala bid'ah, bid'ah yang pertama, dhuhuron fil Islam, yang jelas-jelas muncul dalam agama Islam adalah bid'atul Khawarij, bid'ahnya orang-orang Khawarij. Saya pertegas nih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa kebid'ahan yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat adalah kebid'ahan orang-orang Khawarij. Kebid'ahan orang-orang Khawarij. Jadi belum bicara Syiah dulu. Syiah waktu itu, sebagaimana saya tutup kemarin dalam pembahasan dan tanya jawab, Syiah waktu itu masih keberpihakan politik. Belum sampai pada masalah teologis, Pak. Sebatas masalah keberpihakan politik. Justru yang pertama kali memuat tentang masalah teologis adalah orang-orang Khawarij. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pertama untuk kaitannya dengan Khawarij. Jadi Khawarij dalam hal ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, sekitar 12.000 orang, kemudian didakwahi oleh Abdullah bin Abbas, sampai 2.000 orang kembali ke pangkuan Ali bin Abi Thalib, tinggal sisa 10.000 lagi. Nah, itu nanti yang akan terjadilah perang Nahrawan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam Syiah Ali belum ada masalah teologis, dalam Syiahnya Muawiyah tidak ada masalah teologis. Masalah teologis justru muncul di tengah-tengah kalangan orang-orang Khawarij. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sampaikan terlebih dahulu apa yang kemudian menjadi masalah teologis orang-orang Khawarij. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama kaitan dengan jargon tadi, la hukma illa lillah. Karena dalam kacamata orang-orang Khawarij,
orang yang berhukum selain hukum Allah, maka dia dihukumi kafir. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, interpretasi hukum Allah adalah sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kalimat orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah dihukumi kafir memang ada dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun, itu ada. Tetapi interpretasi terhadap kalimat orang yang berhukum kepada Allah itu mereka punya persepsi sendiri. Jadi kesimpulannya bukan masalah dalil la hukma illa lillahnya. Masalahnya orang-orang Khawarij punya frame, punya mindset tentang apa itu berhukum kepada hukum Allah, dan ketika orang tidak sesuai dengan framing mereka, tidak sesuai dengan mindset mereka, maka orang itu dianggap telah menyalahi Quran. Bukan dianggap menyalahi pendapatnya atau menyalahi pendapat Khawarij, tetapi dianggap telah menyalahi Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij. Itu yang pertama, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi mereka punya framing tentang berhukum kepada Allah itu seperti apa, dan ketika ada orang yang berbeda pandangan dengan mereka, maka orang itu dihukumi bertentangan dengan Quran. Padahal sebetulnya orang-orang yang ada bertentangan dengan cara berpikir mereka atau cara framing mereka. Tapi oleh mereka dianggap bertentangan dengan Quran, sehingga nanti dihukumi kafir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang pertama. Sehingga efeknya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, efeknya adalah orang yang berhukum kepada selain Allah hukumnya dalam cara pandang mereka sesuai dengan framing mereka, maka orang-orang tersebut dihukumi kafir. Kalau sudah dihukumi kafir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka menurut mereka halal darahnya, berhak ditumpahkan, berhak dibunuh kapan saja. Nah, ini yang kemudian menjadi efek cukup ekstrim di dalam keyakinan orang-orang Khawarij, di mana ketika mereka sudah menghukumi, misalkan si fulan tidak berhukum sebagaimana hukum Allah, maka si fulan kafir. Karena si fulan kafir, maka halal darahnya, itu impact yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Bapak Ibu yang Allah muliakan, disitulah letak kesesatan yang sangat fatal di kalangan orang-orang Khawarij, di mana mereka selalu menyesatkan orang yang berbeda pandangan dengan mereka, mengkafirkan pandangan orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, sampai berani menghalalkan darahnya. Ini titik paling ekstrim orang-orang Khawarij. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu klausul pertama berkaitan dengan kesimpulan pertama tentang keyakinan atau teologisnya orang-orang Khawarij. Bapak Ibu yang Allah muliakan, poin yang kedua, Pak, sebetulnya masih berkaitan dengan poin yang pertama. Dalam pandangan orang-orang Khawarij, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang melakukan dosa besar, maka dihukumi kafir secara umum. Tidak harus kemudian masalah berhukum kepada hukum Allah, tetapi setiap orang Muslim yang bersyahadat, kemudian dia melakukan dosa besar, maka orang tersebut dihukumi kafir. Ini dalam cara pandang mindset framingnya orang-orang Khawarij. Sehingga nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, misal ada orang yang melakukan dosa besar, misal dosa besar adalah tidak sholat, meninggalkan sholat, maka bagi orang-orang Khawarij itu sudah kafir dan halal darahnya dan berhak dibunuh. Itu nantinya begitu. Orang tidak Jumatan beberapa kali sampai dihukumi kafir bagi mereka, dan itu melakukan dosa besar, dan itu sudah halal darah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini klausul yang kedua yang disimpulkan oleh orang-orang Khawarij. Jika seseorang telah melakukan dosa besar, maka mereka telah jatuh kepada kekafiran dan halal darahnya. Jadi dosa besar dilakukan padahal dia masih bersyahadat, padahal dia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi karena dia telah melakukan dosa besar, maka dihukumi kafir. Nanti kita bandingkan bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita memahami kondisi itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang jadi pertanyaan, jika Khawarij itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib secara istilahan dan gerakan, yakni istilah Khawarij dan juga gerakan Khawarijnya, pertanyaan besarnya adalah apa yang kemudian melatar belakangi orang-orang yang di zaman Ali bin Abi Thalib itu menjadi Khawarij. Tentunya kan bahasa praktisnya, Pak. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kok bisa di zaman Ali bin Abi Thalib muncul gerakan yang sampai pada menghukumi kafir sesama Muslim? Kenapa kok bisa muncul begitu? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Ternyata kalau ditarik, Pak, ditarik sampai ke bawah, sampai ke belakang, mohon maaf, sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, maka kesimpulannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, keyakinan seperti Khawarij, karena tadi saya sudah sampaikan istilah Khawarij dan gerakan Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Tetapi Khawarij dalam artian sebagai ide besarnya atau grand design dari pemikiran Khawarij atau gerakan latennya atau ismenya Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismenya Khawarij, gerakan latennya Khawarij atau cikal bakalnya Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sebutkan kronologis munculnya Khawarij di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tegaskan bukan dari sisi istilah Khawarijnya, Pak, tetapi dari isme latennya, dari keyakinan laten itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istilah Khawarij baru muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Hunain, waktu itu ada perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi pasca Futuh Mekah. Perang Hunain ini melibatkan 12.000 orang kaum muslimin, yang 10.000 orang itu yang datang dari Madinah, baik muhajirin dan ansor. Yang 2.000 orang lagi itu orang-orang yang baru masuk Islam ketika Futuh Mekah. Semisal di dalamnya ada Abu Sufyan, ada Abi Quhafa, ada Ikrimah bin Abi Jahal, itu beberapa orang yang kemudian masuk Islam saat Futuh Mekah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika 12.000 orang ini berhadapan dalam perang Hunain, 12.000 dengan orang kafir dari Bani Ghassan waktu itu, maka kemenangan sempat hampir dimiliki oleh orang-orang kafir saat itu. Tapi akhirnya dengan izin Allah Azza wa Jalla, kemenangan kembali diberikan kepada kaum muslimin. Maka 12.000 orang ini datang kembali ke kota Mekah membawa godimah yang sedemikian banyak, Pak. Sedemikian banyak. Jadi saya tegaskan, Bapak Ibu Allah muliakan, perang ini pasca Futuh Mekah, kaum muslimin dari Mekah bertolak ke Hunain itu sekitar 12.000 orang. 10.000 dari Madinah, yang 2.000 orang lagi yang masuk Islam hari itu atau ketika Futuh Mekah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah selesai perang Hunain, kan gonimahnya banyak, Pak. Itu gonimahnya, Mas. Gonimah itu harta rampasan pasca peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan, istilahnya al-fai. Tapi kalau terjadi peperangan, maka istilahnya ghanimah. Dan ghanimah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dihukumi halal. Yang tadinya ghanimah hukumnya haram diambil, tapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ghanimah dihukumi halal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah ghanimah terkumpul, kemudian Nabi membagi-bagikan ghanimah saat itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah ini yang menjadi salah satu penyebab isme keyakinan atau teologinya Khawarij itu muncul. Ini awal mula. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa bahagia dengan hadirnya 2.000 orang yang masuk Islam saat Futuh Mekah, termasuk di dalamnya Abu Sufyan dan kawan-kawan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan mereka mendapatkan ghanimah. Jadi Abu Sufyan diberikan beberapa ratus ekor unta, Muawiyah diberikan beberapa ratus ekor unta, Ikrimah diberikan beberapa ratus ekor unta. Itu dibagi-bagikan. Memang prioritasnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam, terutama yang 2.000 orang. Itu yang mendapatkan ghanimah pasca perang Hunain. Adapun Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang muhajirin dan ansor yang 10.000 orang ini tidak dapat apa-apa. Mereka diam dan tidak bersuara, tidak komplain, tidak protes. Kenapa? Karena ini keputusan Nabi. Dan mereka yakin bahwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun memang Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa di antara mereka yang agak bertanya-tanya, kok kami nggak dapat, kok kami nggak dapat gitu. Tapi itu tidak sampai pada ungkapan, tidak sampai pada ucapan, tidak sampai pada gestur. Mereka menahan itu dalam hati mereka. Tetap ada ya kondisi ketidaknyamanan, tetapi mereka masih cukup punya adab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tetap membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai akhirnya muncullah seorang laki-laki. Dalam hadis disebutkan, hadis ini riwayat Imam Muslim, namanya Dzul Khuwaisirah.
Nama orangnya Dzulhuwaisirah. Nah, Dzulhuwaisirah ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, datang mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Dzulhuwaisirah mengajukan beberapa statement. Di antaranya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Dzulhuwaisirah, demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak bertujuan untuk mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya coba komentari tragedi inilah. Nabi sedang membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya ada Abu Sufyan, ada Al-Aqra, kemudian ada Uyainah bin Badr, dan seterusnya, Pak. Dan mereka mendapatkan sekian ratus unta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ghanimah dari perang-perang. Lagi sedang membagikan ghanimah, para sahabat tetap ada ketidaknyamanan, tapi mereka punya ada dan mereka diam. Dzulhuwaisirah maju ke hadapan Nabi. Di tengah-tengah para sahabat, Dzulhuwaisirah mengajukan sebuah pendapat. Kata Dzulhuwaisirah, pembagian ini, demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak ditujukan dalam rangka mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung merespon. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, jika aku dituduh tidak adil, maka tidak ada orang yang bisa berbuat adil selain saya. Kalau saya saja dihukumi tidak adil, gimana yang lain? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab statementnya Dzulhuwaisirah. Ketika itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Nabi dengan nada tinggi menyatakan, kalau saya tidak adil, maka tidak ada orang yang bisa adil hari ini. Maka Dzulhuwaisirah langsung melengos. Ini kurang adabnya Dzulhuwaisirah. Sudah mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keterbatasan ilmunya. Yang kedua, ketika Nabi menegur beliau tidak langsung minta maaf, malah langsung melengos. Ini kan qalilul adab, tidak punya adab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai Umar bin Khattab maju ke hadapan Nabi. Kemudian kata Umar bin Khattab, dengan kebiasaan Umar, ini memang kebiasaan Umar, dan Umar memang jago dalam masalah ini. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, perlu aneh sikat orang yang tadi melukai hati antum, itu memang gayanya Umar. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan, biarkan wahai Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, biarkan dia. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini setelah Dzulhuwaisirah pergi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya saat itu juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dari keturunan orang ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada kaum yang membaca Al-Quran dan bacaannya tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika saya menjumpai mereka, pasti saya akan membunuh mereka. Itu kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya perjelas supaya Allah muliakan. Kata Nabi setelah Umar datang, ya Rasulullah, perlu saya bunuh orang itu? Kata Nabi, jangan. Tapi Nabi langsung bersabda, kata Nabi, dari keturunan orang ini akan lahir orang-orang yang pandai baca Quran, tetapi Qurannya tidak sampai ke kerongkongan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka akan membunuh orang-orang Islam, tapi membiarkan orang-orang musyrik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan mereka akan lepas dari anak panah sebagaimana mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu ciri-ciri yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lain kesempatan, Pak, di lain kesempatan, maksudnya di lain riwayat, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan Dzulhuwaisirah, kata Nabi, dari keturunan orang ini akan lahir keturunan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang salah seorang di antara kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menganggap bahwa bacaan mereka lebih bagus dari bacaan Quran kalian. Salat mereka lebih bagus daripada aktivitas salat kalian, dan puasa mereka kalian anggap lebih bagus puasa mereka dibanding puasa kalian. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Bapak Ibu Allah muliakan, secara tersurat Nabi sudah menyebutkan ciri-ciri Khawarij sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Qurannya bagus, salatnya bagus, baca Qurannya bagus. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Quran mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ciri-cirinya
persis sama seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas ketika berhadapan dengan orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau disimpulkan dari dua riwayat ini, yakni kasus Abdullah bin Abbas yang mendakwahi orang-orang Khawarij yang 12.000 dengan kasus di zaman Nabi ketika pembagian ghanimah perang Hunain, maka ada benang merah di antara dua kisah ini, Pak. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang dikenal oleh Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni kelompok yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu an, adalah mereka yang telah Nabi sebutkan sejak perang Hunain, yakni dari keturunan orang ini akan muncul orang-orang yang jago baca Quran, jago sholat, jago puasa, tapi bacaan Quran mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka. Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu diantara penjelasan tentang Khawarij. Saya lebih detailkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Khawarij sudah ada sejak zaman Nabi secara ismu, secara keyakinan, secara statement-statement atau ciri-cirinya. Tetapi baru membentuk sebagai sebuah kelompok di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan salah satu yang paling krusial yang menjadi keyakinan mereka adalah berhukum harus sesuai dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi kafir, halal darahnya boleh dibunuh. Dan yang kedua, orang yang melakukan dosa besar akan dihukumi kafir dan juga sama, boleh dibunuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka wajar Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa awalul bid'ah dhahuran fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah agama Islam adalah bid'ahnya orang-orang khawarij. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu saya tutup pernyataan ini, kajian kita hari ini, dengan ciri-ciri orang-orang Khawarij, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa literatur, di antaranya ucapan Abdullah bin Abbas, dan juga beberapa literatur hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak mengomentari Khawarijnya Ali bin Abi Thalib, Nabi sedang mengomentari keturunan-keturunan dari Zul Khuwaisirah, yang notabene jadi nenek moyangnya Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi, wasayakhruju fi akhiriz zaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang dari keturunan Dzul Khuwaisirah ini akan muncul Pak di akhir zaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usia mereka masih muda. Al-asnan, mereka usianya masih muda. Sufaha, tapi bodoh. Mereka mengatakan sebaik-baiknya perkataan manusia dan membaca Al-Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ada tambahan dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ciri-ciri orang-orang Khawarij itu rata-rata muda-muda dan bodoh. Dan ini menjadi kalimat kunci, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau lihat tadi tentang kasus la hukma illa lillah, sampai kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini benar, tetapi penempatan dalilnya yang tidak tepat. Dalilnya benar, tapi penempatan dalilnya yang tidak tepat. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bodoh. Karena orang yang alim, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia tahu dalilnya, dan dia akan menempatkan dalil ini sesuai dengan tempatnya. Dia tidak akan menghukumi sesuatu yang memang tidak dihukumi oleh dalil ini. Artinya dalil ini akan digunakan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan rekodnya. Tidak mungkin kemudian dalil digunakan untuk yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tegaskan, tindakan la hukma illa lillah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib itu sebagai ciri kebodohan mereka. Karena mereka tidak paham bagaimana cara menggunakan dalil. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bacaan Quran mereka tidak sampai pada kerongkongan. Apa maknanya? Kata para ulama hadis dijelaskan, Quran tidak sampai ke kerongkongan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Diartikan sebagai orang yang pandai baca Quran, tapi tidak paham isi Al-Quran. Wah, dan ini dahsyat berat. Kita sepakati, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya perdalam di poin ini. Quran itu fungsinya adalah hidayah. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bahwa Al-Quran ini turun, kata Allah Azza wa Jalla, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Bagaimana caranya supaya Al-Quran jadi petunjuk, jadi hidayah? Maka mau tidak mau, orang yang membaca Al-Quran harus paham isinya. Harus bisa mengambil saripati yang ada di dalam Al-Quran. Baru orang itu kemudian bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang Khawarij, kalau masalah ngaji, jago ngaji. Kalau masalah hafal, hafal Quran. Tetapi yang menjadi masalah bagi mereka adalah mereka minim pemahaman tentang isi Al-Quran. Minim pemahaman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kasih contoh. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang pemuda. Ini orang yang ahli Quran, bacaannya Masya Allah. Bahkan oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai muqri, sebagai orang yang pandai qiraah, sampai oleh Umar bin Khattab ditugaskan menjadi imam besar di Mesir waktu itu. Bapak Ibu Allah muliakan, seorang pemuda ahli Quran oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai imam besar di Mesir. Nama orang ini adalah Abdurrahman ibnu Mulzam. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang pemuda hafid Quran, luar biasa bacaan Qurannya, mengharu biru bacaan Qurannya, dan dia jadi imam besar di Mesir. Bapak Ibu yang Allah muliakan itu di zaman Umar. Kalau kita cek Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib dibunuh Bapak Ibu yang Allah muliakan oleh seorang laki-laki, namanya adalah Abdurrahman ibnu Mulzam. Jadi orang yang sama yang diangkat imam besar oleh Umar bin Khattab adalah orang yang sama yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib dia adalah ahli Quran dan jadi imam besar di kota Mesir. Ini kan lucu, Pak. Kenapa disebut lucu? Karena yang membunuh Ali adalah imam besar. Dulunya pernah diangkat sebagai imam besar di Mesir. Artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia hafid Quran. Hafid Quran. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang menjadi penekanan kenapa bacaan Quran mereka tidak sampai ke kerongkongan. Artinya, dia jago bacaan Qurannya bagus, tetapi dia minim pemahaman terhadap Al-Quran. Dia tidak bisa menempatkan dalil dengan benar, apa itu ayat-ayat Quran, apa itu ayat-ayat hukum, sehingga penempatan dalilnya keliru, dan karena kekeliruan inilah sampai akhirnya melahirkan kebid'ahan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang terjadi di tokoh yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzam. Dia ahli Quran, tapi dia minim pemahaman terhadap Al-Quran sampai berani membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas ini perbuatannya masuk kategori dosa besar. Jelas dosa besar. Dan kita sepakati Ali bin Abi Thalib adalah orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang layak mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Membunuh Ali sama saja mengubur dirinya dalam neraka jahanam, kan begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang pertama ciri-ciri kharij. Jadi muda, bodoh, dan pemahaman terhadap Qur'annya minim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam literatur yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu kaum dari umatku akan keluar membaca Al-Quran. Mereka mengira bacaan Qurannya akan menolong mereka, padahal bacaan Quran tersebut justru membahayakan mereka. Jadi orang-orang Khawarij tidak menyangka dan tidak menganggap bacaan Qurannya ini membahayakan mereka. Artinya mereka punya framing yang keliru. Mereka meyakini mereka benar, padahal mereka salah. Dan ini masalah. Kalau ada orang kan gini, Pak, mohon maaf Bapak Ibu Allah muliakan, di dalam surat Ali Imran ayat 135. Ali Imran ayat 135. Di situ dijelaskan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza fa'alu, jika mereka melakukan fahishatan, suatu kemaksiatan, perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Ini dalam surat Ali Imran ayat 135. Artinya Bapak Ibu Allah muliakan, ada orang membuat suatu kesalahan, dia langsung sadar bahwa ini adalah kesalahan. Dan itu bagus.
Jadi orang yang menyadari dia telah melakukan kesalahan itu bagus. Karena dia punya peluang untuk tobat. Karena dia sudah sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Itu mental yang bagus, mental yang bagus. Ketika orang merasa melakukan kesalahan, maka dia akan punya peluang untuk tobat. Yang problem adalah ketika dia baca Quran, dia punya pemahaman terhadap Quran, tapi dia yakin bahwa Quran tersebut, pemahaman tersebut, apa yang dia pahami benar, padahal salah. Itu susah. Itu repot. Karena orang yang seperti ini tidak bisa dinasihatin. Tidak bisa dinasihatin. Karena dia merasa dirinya benar dengan pemahamannya. Apalagi dia yakini bahwa pemahamannya berdasarkan Quran. Makanya kata Nabi SAW, riwayat ini, riwayat Imam Muslim, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an yahsabuna lahum wa huwa alaihim. Jadi mereka menganggap bahwa Quran ini baik dan menolong saya. Padahal Quran itu membahayakan mereka. Kenapa? Karena pemahaman mereka yang salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu kama qala Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim, kata Nabi SAW, mereka baik dalam berkata, karena tutur katanya Quran, Sunnah, tutur katanya tentang ayat-ayat Al-Quran. Tapi jelek dalam amal, karena mereka berani membunuh seorang Muslim atau membunuh beberapa Muslim yang menurut mereka telah dihukumi kafir. Saya kasih gambaran Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini contoh tentang Abdurrahman ibnu Muljam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abdurrahman ibnu Muljam ketika telah membunuh Ali bin Abi Thalib, akhirnya dikisos, dihukumi kisos. Yang mengkisos adalah Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang hukum demikian. Jadi yang mengkisos adalah keluarga yang dibunuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dalam hukuman yang diputuskan oleh hakim, Abdurrahman ibnu Muljam itu tangannya dipotong. Kemudian kakinya dipotong secara tersilang. Tangan yang kanan, kaki yang kiri, atau tangan yang kiri, kaki yang kanan, dipotong silang. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika dipotong tangannya, Abdurrahman ibnu Muljam tidak bergeming. Tidak bergeming. Dan lisannya masih berzikir. Lisannya berzikir, berarti Masya Allah. Yang kedua, ketika kakinya dipotong, dia tidak bergeming. Tidak mengeluh, tidak mengaduh, tidak nangis. Beliau masih tidak bergeming. Tapi tetap berzikir. Nah, ketika hukuman yang ketiga, yakni akan memotong lidah. Kata Hasan bin Ali, saya akan potong lidah kamu. Maka Abdurrahman ibnu Muljam nangis. Dia nangis. Hasan bin Ali kan bertanya, kenapa kok ketika dipotong tangan dan kaki tidak nangis, tapi giliran akan dipotong lisan atau lidah, dia nangis. Maka ditanya oleh Hasan bin Ali, kenapa engkau menangis ketika saya akan memotong lidah? Maka kata Abdurrahman ibnu Muljam, jika kau potong tanganku dan potong kakiku, tidak jadi masalah. Paling aku tidak bisa berjalan atau tidak bisa makan. Tapi jika engkau potong lidahku, aku takut karena aku tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu aneh. Seorang yang ahli zikir, yang pandai berzikir dengan lisannya, kok bisa-bisanya membunuh Ali bin Abi Thalib. Apalagi kalau bukan karena pemahamannya yang salah. Syubhat pemikirannya yang berbahaya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam contoh yang lain, saya sampaikan. Ini mereka bagus dalam ucapan, tapi tindakannya buruk. Ketika Abdullah bin Khabbab bin Arad. Abdullah bin Khabbab bin Arad ini seorang gubernur yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Dia putra sahabat Nabi namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini hamba sahaya yang pernah ditempelin besi panas punggungnya Pak, oleh tuannya gara-gara dia masuk Islam. Namanya Khabbab bin Arad. Nah, dia punya anak namanya Abdullah bin Khabbab bin Arad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Khabbab bin Arad pulang ke suatu tempat, melewati orang-orang Khawarij. Melewati komunitas orang-orang Khawarij. Waktu itu, Abdullah bin Khabbab bin Arad dibersamai oleh hamba sahayanya, perempuan, yang lagi waktu itu sedang hamil. Dalam suatu riwayat, itu hamba sahaya yang diperistri, yang digauli oleh Abdullah bin Khabbab bin Arad, sehingga anak yang dikandung adalah anaknya Abdullah bin Khabbab bin Arad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Khabbab bin Arad lewat, maka dicegat oleh orang-orang Khawarij, kemudian disuruh turun dari kudanya, kemudian ditanya-tanya. Setelah ditanya-tanya, di antara pertanyaannya adalah kata orang-orang Khawarij, apakah kamu menghafal hadis dari Nabi SAW? Maka Abdullah bin Khabbab bin Arad menyatakan, iya, saya hafal beberapa hadis dari Nabi. Kata orang Khawarij, sebutkan hadis dari Nabi SAW. Disebutkan apa hadisnya? Selesai disebutkan hadis oleh Nabi oleh Abdullah bin Khabbab bin Arad, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan,
orang-orang Khawarij yang tahu bahwa Abdullah bin Khabbab bin Arat adalah gubernurnya Ali, itu langsung dibawa dan dipancung di tempat. Dipancung di tempat. Kemudian istrinya atau hamba sahayanya karena lagi hamil itu dibelek perutnya, kemudian dikeluarkan janinnya. Sampai akhirnya mati karenanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang Khawarij setelah membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arat dan membunuh hamba sahayanya, mereka tidak bergeming, happy-happy saja. Ini kan kerancuan pemikiran yang sangat fatal. Kemudian mereka pulang, orang-orang Khawarij ini pulang ke kampungnya. Di tengah perjalanan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada di antara mereka, sahabat-sahabatnya orang-orang Khawarij ini, yang menemukan sebiji kurma. Menemukan kurma. Maka kurma itu kemudian diambil, kemudian dikunyah, digigit, dan mau dimakan. Maka orang di sampingnya ngomong, "Ittaqillah wahai akhi, antum telah makan sesuatu yang bukan milik antum." Maka langsung kurma itu dibuang dan dimuntahkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, silahkan cek Pak ini bagaimana kelakuan orang-orang Khawarij. Untuk urusan kurma, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai ditelupeh, sampai dikeluarin gara-gara kurma ini belum dimintakan izin kepada pemiliknya. Tapi ketika mengalirkan darah seorang sahabat Abdullah bin Khabbab itu sama sekali tidak ada penyesalan sama sekali. Masya Allah. Ini cara berpikir Khalid sedemikian. Mereka bagus dalam ucapan, tapi jelek dalam amal mereka sejatinya. Karena mereka melakukan amal tidak berdasarkan pemahaman yang benar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terakhir Bapak, sebagai penutup untuk ciri-ciri orang-orang Khawarij, kata Nabi SAW, riwayat Imam Nasai, orang-orang Khawarij, Bapak Ibu yang Allah muliakan, akan ada sampai akhir zaman. Jadi orang-orang Khawarij sejak zaman Nabi dengan nama Dzul Khuwaisirah, di zaman Ali sampai ribuan orang, kemudian akan ada sampai akhir zaman. Masya Allah. Artinya sampai ke zaman nanti endingnya dunia. Kata Nabi SAW, orang-orang Khawarij sekitar 70.000 orang akan menjadi pengikut Dajjal. Kama qala Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhol. Baik, jazakallah Ustadz. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita tidak hanya sampai ke tenggorokan saja ya Ustadz ya, tapi bisa sampai ke hati dan kita amalkan. Amin. Mungkin ada audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan insya Allah kajian ini akan berlanjut pekan depan, melanjutkan tema hari ini. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya, angkat tangannya nanti akan diatur oleh admin untuk di-unmute. Silakan. Atau admin tolong di-unmute semuanya aja biar bisa langsung bertanya. Kalau ada yang mau bertanya. Ya kadang ya kaji. Silakan jamaah bisa langsung bertanya. Ustaz. Baik. Ustaz. Tadi yang mengkisos itu kan anaknya Hasan ya, anaknya Ali ya. Itu waktu itu usianya berapa ya Ustaz ya? Baik. Detail pastinya saya kurang tahu Pak Haji. Untuk usianya Hasan bin Ali, yang jelas saat itu sudah usia dewasa pasti. Tapi detailnya saya tidak tahu persis. Silakan Ustaz. Baik, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita manfaatkan waktu yang ada dari pukul 5 sampai dengan maghrib nanti untuk memperbanyak zikir, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Daniel bahwa yang paling ditakutkan itu pada saat mau dipotong lidahnya ya Ustadz ya, karena tidak bisa berzikir. Mari kita manfaatkan mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berzikir. Mohon kepada Allah pada petang hari ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan dan khususnya
COVID di Indonesia segera bisa berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan langsung di Masjid Al-Falah dan bisa menikmati kenyamanan dan kenikmatan sholat, kajian, dan juga zikir di Masjid Al-Falah. Mari kita tutup Boleh kajian ini satu dengan poin lagi Pak Haji sebentar. silakan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup ya closing statement. Pertama, orang-orang Khawarij ini jelas keberadaannya, tetapi yang perlu dipastikan kita tidak boleh secara mudah menghakimi suatu kelompok atau seseorang sebagai Khawarij juga. Sekalipun ciri-cirinya sudah cukup sharih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan sampai juga terlalu mudah menghukumi si fulan atau kelompok ini, kelompok itu sebagai Khawarij. Kenapa? Karena setiap tuduhan yang kita ungkapkan di tengah-tengah umat manusia tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita belum yakin yang mana seperti apa detailnya Khawarij atau langsung menghakimi seseorang padahal kita tidak yakin orang itu adalah Khawarij dan kita sudah tuduh dia sebagai Khawarij, maka demi Allah apapun yang kita ungkapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang saya sampaikan tadi, saya tidak menyebutkan kelompok, saya tidak menyebutkan lembaga, juga tidak menyebutkan person to person, kecuali apa yang telah disebutkan oleh para ulama sejarah dan para kaum muslimin generasi salaf zaman dahulu. Ini semisal Abdurrahman ibnu Muzam, juga Dzulhuwai Sirah. Itu di antara yang saya sebutkan. Karena itulah yang kemudian dilakukan oleh generasi salaf. Saya tidak nyebutin kelompok yang lain ataupun orang yang lain. Sehingga jangan sampai kriteria ini dengan mudahnya kita hakimi dengan mudahnya menghakimi orang ke orang, person to person dengan istilah Khawarij. Itu yang kemudian perlu digarisbawahi. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang awal mula infiltrasi Syiah dalam teologinya. Jadi kalau Syiah tadinya hanya kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sama sekali tidak ada muatan teologis, sama sekali tidak ada penyimpangan akidah di dalamnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan coba telusuri sejak kapan infiltrasi teologi tersebut masuk ke dalam barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan siapa saja tokoh-tokohnya, orang-orang yang meyakini penyimpangan atau yang telah melakukan penyimpangan di dalam kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang jelas Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sampaikan di awal dulu bahwa min ahlil baitin Nabi terlepas dari penyimpangan Syiah. Min ahlil baitin Nabi itu lepas dari penyimpangan Syiah. Lantas siapa yang menyimpang kalau bukan ahlul bait Nabi? Jawabannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Barangkali itu. Baik, Ustaz Jazakallahu khairan. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Ustaz Daniel pekan depan. Mari kita doakan semoga Ustaz Daniel senantiasa sehat dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Sehat terus ya Ustaz ya. Dan bahagia jangan lupa. Baik, mari kita perbanyak zikir, mohon kepada Allah. Kita tutup kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.